setan. Itulah yang membuat saya sampai saat ini, bagaimana supaya saya masuk Islam secara keseluruhan. Jadi saya ingin tahu Islam itu seperti apa. Banyak orang berkata saya Islam, bangganya berkata mereka Islam KTP dan Islam dari lahir, ternyata kitabnya pun nggak bisa baca, sholatnya masih bolong-bolong, bahkan puasanya juga tidak, ajarannya seperti apa mereka tidak paham. Itu yang membuat saya menangis. Setelah masuk Islam, mantan penginjil ini menemukan... Udah. Usah ngomong lu. Jadi katanya setelah masuk Islam, dia masuk dan membaca sebuah ayat di dalam surat sapi betina. Mana lagi ini saya tadi. Di dalam surat sapi betina itu ayat 208, hai orang-orang yang beriman, katanya, masuklah di dalam Islam itu dengan sempurna. Iya, hebat sekali dia masuk Islam dalam keadaan sempurna. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Emang gak boleh ikut langkah-langkah setan. Apakah setan itu? Di dalam surat ke-19 ayat 83, saudara, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami itu Allah, telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Yaitu siapa? Ya katanya sih orang kafir, untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh, supaya maksiat sungguh-sungguh. Jadi setan itu diutus oleh Tuhan untuk menyesatkan orang-orang kafir. Jadi gimana Tuhan itu ya? Tega nian mengutus setan untuk menyesatkan orang kafir. Aduh, ya ampun, pintar banget. Kemudian di surat ke-7, surat tertinggi, ayat 186, may yudlilillah fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing. Nah di sini, di tadi mengutus setan, sekarang Allahnya sendiri menyesatkan. Ya saya nggak mau lah disesatkan nama Allah. Saya menentang Allah korongojor. Dasar Allah gelok menyesatkan saya. Umpama gini maksudnya. Kalau saya masuk Kristen ini, dari isi alam ke Kristen, itu dianggap sebagai perbuatan Allah yang menyesatkan saya. Nanti di kiamat saya marah, saya bawa bom, saya bom itu Allah. Kan nggak bisa saya ngelawan Allah itu. Saya harus bawa bom sekalian, duar, kurang ajar Allah gelok. Masa saya disengaja dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Jadi sengaja Allah ini membiarkan saya tersesat. Kan dari Islam, agama yang lurus, agama yang benar. Tetapi kok Saifuddin Ibrahim dibiarkan sesat oleh Allah. Waduh, sedih sekali saya ini. Menderita sekali saudara-saudara. Masya Allah, tega, togo, teganya sih Allah ini. Dan setelah dibiarkan sesat, saya dibiarkannya terombang-ambing. Seperti orang yang itu loh. Jadi orang sudah nggak kuat lagi berenang, lalu diombang-ambingkan, dibawa ke sana, di bawah angin, di bawah, itu namanya terombang-ambing. Ke sana enggak, ke sini enggak. La ilaha illa wa la ilaha ula. Teganya gitu. Kata Hamdan ATT. Kemudian di surat ke-7 ayat 16. Qala fabima aghtaini la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dasar cabulullah. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Setan dasar lu. Setan. Setan itu sudah ditetapkan sebagai kafir, ya. Tapi sekarang
setan ini akan menyesatkan orang. Jadi sekarang yang menyesatkan itu ada dua. Satu, Allah mengutus setan-setan tadi di ayat pertama tadi untuk menyesatkan orang. Nah, di ayat selanjutnya Allah lah yang menyesatkan itu. Dan dibiarkan terombang-ambing. Wa may yahdihillahu fa huwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Nah, Saudara, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Diberi petunjuk, maka dia dapat petunjuk. Gitu. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang lurik. Inilah yang nggak saya suka ini. Ayat ini, saudara-saudara, itu wajib dibaca oleh khotib ketika dia Jumatan. Dia harus membaca ayat ini. Kalau enggak, khutbah itu batal. Enggak sah. Kenapa? Khotibnya lupa baca ayat. Gitu. Yaitu ayat yang tadi. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkan. Tetapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang memberikan petunjuk. Ngantuk. Nah, kalau terjadi atas saya atau siapapun yang dari Islam masuk Kristen, nanti mari kita bawa masing-masing bawa bahan peledak untuk ngeledakin kursinya Allah, karena dia ada di atas istawa, summa stawa alal arsh. Kita ledakin itu arsh Allah itu. Kenapa? Karena ya dia sengaja nyesatin. Ya saya nggak mau lah. Aduh, ya Allah, teganya kamu itu, Allah. Ampun. Kok tega nian Allah ini ya? Menyesatkan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini baru umur 60 tahun ini. Ya. Akan tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun. Aduh, serem. Sudah dibiarkan sesat, sekarang disesatkan oleh Allah. Itu disesatkan oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Surat ke-30 ayat 29. Surat Ar-Rum, bukan komal, bukan rum komal untuk TikTok, bukan. Rum ini Roma Italia maksudnya. Jadi itu Rum ini. Jadi apakah saudara-saudara senang disesatkan? Gak boleh. Jangan sampai saudara-saudara. Jangan mau disesatkannya. Jadi itu saja nasihat saudara-saudara. Tetapi sesiapapun yang keluar dari agamanya Kristen, seperti saya ini, saya masuk nih ke agama Islam lagi. Saya sudah Kristen. Nah, di sana saya dicutuk oleh Allah. Surat kelima ayat 47, barang siapa hendaklah pengikut Alkitab, Injil, memutuskan perkara berdasarkan Alkitab, yaitu Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Quran, Alkitab, maka mereka adalah orang-orang fasik. Ulaika humul fasikun. Fasik itu sebuah kedudukan lebih parah. Fasik itu adalah kedudukan yang sangat parah sekali. Kenapa? Orang kafir itu lebih terhormat daripada orang fasik. Fasik itu busuk, melakukan kebusukan-kebusukan. Itulah fasik. Ulaika humul fasikun. Saya nggak mau lah kembali lagi. Apalagi di surat ke-9 ayat 82. Saya surat ke-9 ayat 82, di sana dikatakan begini. Hei Mamat, lo mintain ampun kepada dia
atau tidak memohonkan ampun kepada Saifuddin Ibrahim, ya, Allah tidak akan mengampuni. Meskipun kamu mintakan ampun kepada Saifuddin Ibrahim 70 kali. Sekali-kali Allah tidak akan mengampuni. Aduh, tega. Jadi saya ini mau nih kembali nih. Saya mau nih kembali. Ya. Tetapi ketika ayat itu saya baca, jadi saya nggak boleh kembali. Daripada saya dikafir-kafirin, enak aja. Nggak boleh saya balik lagi. Nggak boleh nih saya balik lagi nih. Nah, apakah kalau saya kembali lagi kepada agama itu, aman nggak saya di Indonesia? Ayo, kasih komentar. Saya ini mau kembali ke Indonesia ini, ya. Saya mau masuk Islam lagi nih. Setelah melakukan pertimbangan, yaitu surat kelima 47, surat ke-9 ayat 82. Saya nggak akan diampunin. Katanya Allah itu Maha Pengampun. Tetapi di ayat ini, meskipun beliau itu hidup lagi, kemudian mendoakan saya 70 kali, nggak akan diampuni saya. Sama Allah. Nggak akan diampuni saya itu. Halo, saudara-saudara. Weh. Ngeri. Daripada. Jadi, asik ya cewek ini ya. Aduh deh, kasihan deh. Ayat Al-Quran yang membuat beliau bertambah yakin dengan Islam. Ada ayat yang membuat saya meyakinkan selama saya baru-baru saya masuk Islam, adanya di surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Itulah yang membuat saya Emang nggak boleh ikut langkah-langkah setan itu. Karena setan lah yang menerima, yang ngasih ayat-ayat ini. Makanya Salman Rushdie bilang apa? Oyot, setan. Oyot, setan, the satanic verses. Sedap sekali. Gitulah cara saya menjelaskannya itu. Fakta saya jelasin. Aduh, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, saudara-saudara. Tapi ada saja ya, orang Kristen ikut Pulkusuntur, ikut Algoron. 3 akun hari ini tuh saya main TikTok, saudara-saudara. Di ini, 3 akun dihabisin. Udah berapa kali nih saya dimusuhin. Aduh, kadrun nih luar biasa. Oke, saudara-saudara, terima kasih sudah menonton, sudah memperhatikan channel ini. Tolong ya dipercepat agar berkembang bagus ini channel, dan bantulah yang bisa Anda bantu dalam perjalanan pelayanan saya. International Murtadin Society adalah yayasan yang bekerja untuk penginjilan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Bahkan saya akan terbang ke satu tempat hari ini sebentar lagi, makanya saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur karena takut terlambat. Apalagi saya takut ketinggalan pesawat. Sebenarnya sih nggak masalah kalau ketinggalan pesawat. Saya bisa kapan saja saya bisa bikin tiket. Terima kasih ya anak-anak saya yang sudah mengirimkan tiket dan membantu perjalanan saya besok. Oke, terima kasih. Ini anak-anak saya ini luar biasa ya. Terima kasih ya. Kamu tahu kan? Aku tahu namamu. Tuku Bir. Tuku Bir. Eko Sinaga, salam. Terima kasih ya Eko Sinaga. Oke. Membiarkan orang percaya kepada pendusta adalah sesuatu kebodohan. Pelampok donasi KC. Saya tidak pernah berbohong.
Ada yang bilang, ada yang di Komal kemarin, itu Saifuddin Ibrahim itu katanya. Yang korupsi uang di zaitun di pesantren. Siapapun, anak buah saya berani datang kepada saya. Bahkan Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang. Jangan coba-coba, Syekh. Kalian tahu setiap orang yang telah berantam dengan saya, itu akan kena getahnya. Itulah Saifuddin Ibrahim. Saya nggak takut. Maaf, saya tidak, dari kecil tidak pernah takut. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiada hari tanpa bersaksi. Ada ustadz yang luar biasa ya. Kecanggihan pembicaraan dan pembelaannya terhadap agamanya itu, saya katakan luar biasa karena dia masih muda dan masih fresh cara dia berpikir. Hanya berpikirnya ini bagaimana merasionalkan hal-hal yang goib dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi yang benar itu nggak mungkin salah karena dia mengaku Nabi, dan apa yang disampaikan itu tentu dari Tuhan, kata dia. Ini yang mau saya tanggapi, tapi mari kita dengarkan dulu kata Muhammad Nuruddin ini. Dia pernah kuliah di Al-Azhar Al-Qahirah. Yang beberapa kali diajukan kepada saya terkait bagaimana caranya kita merasionalisasi hal-hal gaib. Kita percaya surga, neraka, malaikat, alam akhirat dengan segala rinciannya. Lalu bagaimana cara kita merasionalkannya? Nah, itu pertanyaannya. Pertama harus kita bedakan teman-teman sekalian antara sesuatu yang berada dalam jangkauan akal dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan akal. Nah, hal-hal gaib yang kita percayai, surga, neraka, malaikat dengan segala rinciannya itu termasuk sesuatu yang keberadaannya dimungkinkan secara akal. Jadi tidak ada kemustahilan dengan mempercayai malaikat, surga, neraka, dan hal-hal semacamnya itu. Akal kita memungkinkan keberadaannya. Itu bukan hal yang mustahil menurut akal. Tetapi harus kita akui juga bahwa akal kita itu tidak bisa menjelaskan hakikat mereka sebagaimana adanya. Karena itu para ulama mengatakan sejauh menyangkut hal-hal gaib kita harus merujuk pada wahyu. Nah, yang perlu dicatat dalam Islam, wahyu itu bukan hanya sesuatu yang diklaim berasal dari Tuhan, tapi dia itu sudah terbukti berasal dari Tuhan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang manusia agung, datang ke alam semesta ini, mengaku sebagai utusan Allah. Beliau orang jujur dan terpercaya, sejarah hidupnya jelas, dan beliau datang dengan sebuah bukti yang meyakinkan berupa mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa ditandingi oleh makhluk, dan karena itu kita bisa yakin bahwa beliau adalah utusan Sang Khalik Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena utusan Sang Khalik itu lalu kita menjadi percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Arab itu. Saya nggak bisa percaya sama sekali karena Arab ini tukang ngibul. Segala kibulan itu telah menipu banyak bangsa dan telah membuat banyak orang yang begitu tadinya rasional menjadi tidak rasional karena apa yang diajarkan oleh dia. Minta ampun bohongnya. Cerita 1001 malam itu bagaimana dikarang sedemikian rupa agar si permaisuri ini tidak dihabisin oleh sang suami, yaitu raja itu. Jadi dia harus mengarang cerita. Sehingga cerita itu adalah 1001 malam. Berarti ada 1001 malam cerita yang dibuat oleh sang permaisuri ini sebelum raja itu tidur. Jadi bobonya itu dia perlu sang istri ini membuat cerita 1001 malam itu. Dan enggak habis-habisnya. Tetapi begitu 1002 malam ngek nasibnya itu. Oleh karena itu tidak ada cara satu-satunya untuk membuat dia nyawanya panjang kecuali membuat cerita kosong. Begitu juga agama ini memerlukan banyak cerita hobong untuk tetap dipercaya. Maka dilanjutkan oleh ulama-ulama baru yang pandai membuat cerita, termasuk para habib ini, saudara-saudara. Dia membuat cerita yang tidak ada putus-putusnya gitu, sampai bagaimana meyakinkan para jemaat ini untuk nanti umroh plus. Umroh plus itu jadi umroh Mekah Madinah, kemudian ke kota Tarif. Itu maksud dan tujuan dia nanti. Itu saudara-saudara. Nah, akan terus terjadi. Kenapa? Karena kebohongan-kebohongan.
Tetapi karena kebohongan ini dicerita ulang, diulang-ulang ceritanya, menjadi dipercaya kebohongan ini. Nah, muncul lagi sekarang saudara-saudara, ada rambut Nabi yang sudah tersimpan 1400 tahun yang lalu. Kok masih ada? Orang rambut 1100 tahun yang lalu saja kok. Saya nggak percaya kalau ada rambut Soekarno sekarang ini. Coba buktikan ada rambut Soekarno ya, yang disimpan oleh anaknya, entah cucunya sekarang ini. Kalau ada rambut Soekarno, saya percaya ada rambut Nabi itu. Ada jenggot Soekarno, saya percaya ada jenggot Nabi ini. Kalau ada ketemu dengan sendal Soekarno gitu, sendalnya ya, sendalnya itu dicium sama mereka, dicium sambil menangis, muncul lagi ya sendal Nabi. Muncul lagi apalagi ada baju Nabi, baju gamis Nabi itu orang maju kemudian berlutut lalu mencium baju Nabi, saudara-saudara. Dan itu jaraknya itu 1400 tahun yang lalu. Kalau ada jenggotnya, siapa yang mengambil jenggot Nabi dalam kuburnya? Ada nggak yang bisa mengambil jenggot Nabi dalam kuburnya? Atau dari Turki Utsmani yang katanya mewarisi segala rambut dan jenggot Nabi ini? Ada nggak? Kalaupun ada, saudara-saudara. Ini lipstick saya kok sampai begini tebal ya. Lip gloss saya ini kok bisa berwarna ya. Saya nggak tahu bisa warna merah gitu. Lip gloss karena pecah bibir saya di sini. Kembali saudara-saudara. Ini Ustadz Nuruddin ini, bagaimana cerita kosong itu ditambah-tambah oleh dia. Dan saya tidak percaya. Dan mujizat apa yang harus kamu jelaskan kepada kami, terutama orang Kristen ini, untuk percaya dengan cerita 1001 malam yang dibuat-buat seperti itu, saudaraku. Sekali lagi, saudara, bukan sama sekali meragukan cerita Anda. Tetapi karena cerita ini diwariskan dari waktu ke waktu, dengan kepandaian lisan lidah kamu, tanpa bukti loh, kamu ngomong begini aja, ayat berapa, hadisnya nomor berapa, untuk menceritakan itu semua. Bagaimana beliau membelah bulan itu, saksinya siapa waktu bulan itu dibelah. Dan apa tujuannya, apa maksudnya, apa gunanya itu bulan dibelah. Apakah supaya ada yang bisa melewati bulan itu dari tengah-tengahnya. Sedangkan Musa membelah laut itu. Walaupun kita tidak bisa membuktikan sekarang ini. Tetapi yang namanya bangsa Israel ini selamat dari Mesir atas perjuangan Musa. Entah bagaimana itu. Membelah laut itu. Tetapi yang jelas Laut Merah terbelah. Dan Fir'aun yang mengejar mereka itu ditutup oleh laut yang sudah terbelah oleh Musa, dan orang Israel sudah sampai di seberang sana. Dan ketika mereka ada di tengah dan melihat itu jalan lurus dari sebelah sampai ke tepi yang sebelah sana, ada jalan. Dan mereka memasuki itu. Fir'aun dan seluruh tentaranya. Ketika Musa dan orang-orang ini sudah sampai di sana, air menutup Fir'aun dan tentaranya itu. Tenggelam kelelep. Ya karena sekian detik, kalau mereka sudah sampai di dalam sana itu, kalau dalamnya laut itu katakan 30 meter ke bawah, orang sudah nggak bisa lagi untuk selamat ke atas sana. Nah itulah mukjizat belah laut yang dilakukan oleh Musa. Dengan menutup, memukul laut itu. Musa diceritakan di dalam Quran dan apalagi di dalam Alkitab. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Beda dengan cerita Al-Quran yang sepotong-sepotong dan tidak mampu menguraikan secara lengkap setiap cerita di dalam Alkitab. Dan ada cerita-cerita kosong yang dibuat oleh Quran itu, misalnya Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Itu nggak ada di dalam Alkitab. Bikinan siapa itu Ustadz? Ayo, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang ditulis oleh Alkitab dengan yang diubah dan dibuat-buat oleh Al-Quran. Nggak ada cerita Ibrahim dibakar dengan api oleh Raja Namrus.
Raja Namrus itu nggak diketahui. Tidak ada sejarahnya, si Raja Namrus. Kalaupun mau mengatakan Nimrod, itu zamannya setelah sebelum Ibrahim. Dan nama ayah Ibrahim di dalam Al-Quran dengan di dalam Alkitab beda namanya bapaknya itu. Dan semua cerita-cerita yang begitu fantastis itu dikembalikan oleh Al-Quran dengan cerita yang luar biasa. Tentang pengorbanan yang dikorban katanya dilecehkan itu di dalam Al-Quran. Bahwa yang dikorbankan itu dimulai cerita Ismail. Sedangkan Alkitab menulis dengan jelas nama Ishak. Bukan Mael. Mael itu teman Ipin dan Upin. Dalam kartun Malaysia itu. Mael. Betul. Kata si Ipin dan si Upin. Enggak, saudara. Saudara harus melengkapi narasi Anda setiap membuat video. Karena akan celaka Andanya sendiri. Dan akan membuat orang tidak percaya lagi dengan iman seperti itu. Yaitu iman yang dibuat-buat. Iman yang dikarang-karang. Dan iman yang dirasionalisasikan oleh Anda. Sementara Anda berdebat dengan guru gembul. Guru gembul lebih rasional daripada apa yang Anda sampaikan. Saudara nurutin. Berulang kali. Dan bagaimana itu merasionalkan. Bagaimana bisa tauhid itu dirasionalkan. Anda tetap akan kalah untuk melawan guru gembul. Dengan membawa pengikut Anda lebih banyak daripada guru gembul. Orang lebih rasional mengikuti guru gembul daripada pernyataan Anda. Nggak bisa, saudara-saudara. Dan ini, saudara Nuruddin ini harus Anda itu kembali merasionalkan rasio Anda. Anda harus mengukur kembali berapa IQ Anda. Untuk sampai kepada kemampuan mempertahankan sebagai apologet Islam di zaman modern ini. Anda tidak bisa tanpa dalil dan tanpa data. Kalau sekedar itu adalah firman dari Allah, lalu Anda mengatakan bahwa itu adalah manusia mulia, pribadi yang mulia. Dimulia dari apa? Manusia mulianya Muhammad itu. Dari mana Anda mengatakan beliau mulia? Nggak bisa. Cukup dengan satu kata Anda sudah tersungkur untuk mengatakan kemuliaan dia. Apanya yang mulia? Oke, beliau memang mulia. Tetapi mulianya ini, dia menginginkan menantunya sampai diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Setelah itu, dia kawinin, dia tidurin. Tanpa wali dan saksi, dan dia bermain ayun-ayun di atas perut menantunya tanpa perkawinan yang sah. Hanya mengatakan di dalam surah ke-33 ayat 37, kami mengawinkan kamu dengan dia. Saksinya siapa? Jibril. Semuanya itu makhluk halus semuanya. Tidak dikenal oleh sejarah siapa Allah itu, dan Jibril itu siapa. Segampang itu. Segampang itu untuk mengatakan, saya telah kawin dengan dia. Bisa dong untuk membawa cerita ini, untuk diterapkan di zaman modern sekarang ini. Bahwa apa? Kita bawa perempuan ke hotel. Ya kan? Kita bawa perempuan ke hotel. Allah telah mengawinkan aku dengan kamu. Saksinya adalah Jibril. Bisa. Dan betapa banyaknya itu. Dan akan menjadi perkawinan yang viral. Silahkan aja Anda membawa istri orang sekalipun. Walaupun tidak diceraikan oleh suaminya. Tetapi Anda boleh menggunakan itu berdasarkan surat Al-Ahzab. Ayat 37. Ada teladan, ada contoh. Itukah yang Anda katakan sebagai manusia mulia? Nuruddin. Itu mulia kan? Oke, dia mulia. Atau dia di umur 54 tahun, dia kawin dengan anak kecil, umur 6 tahun.
Dan itu mutawatir. Anda sebagai pelajar, mahasiswa yang kuliah di Kairo, Anda harus mempertanggungjawabkan itu. Jangan seperti akal-akalan dari para debator seperti Zuma, Unirifa, Kainama, Donditan. Jangan seperti itu. Anda harus tampil smart dan Anda harus tampil sebagai orang yang mampu merasionalkan ajaran agama itu. Jangan masuk seperti ranah yang dilakukan oleh Zuma yang tanpa ilmu pengetahuan. Jadi saya berharap bahwa akan tampil nanti Anda sebagai Muhammad Nuruddin, anak muda yang begitu cakap sekali di dalam berbicara dan smart di dalam berbicara, untuk mengulangi lagi video-video Anda. Dan jangan sampai ketahuan oleh saya. Saya terlalu rasional untuk menjelaskan apapun yang berkaitan agama kamu. Karena itu agama saya yang dulu dan saya orang Muhammadiyah. Maaf, saya orang Muhammadiyah, kalau nggak ketemu sesuatu yang rasional, saya belum bisa tidur. Bayangkan sekarang saya sudah ada di jam berapa nanti, ini di Philadelphia. Dan saya bisa membuktikan kepada Anda, saya tetap ada di mana-mana. Bahwa saya di Philadelphia, malam kayak begini tuh, saya nggak bisa tidur gara-gara video kamu. Kenapa? Rasional saya harus mengulangi lagi, membaca ulang, meneliti ulang perkataan Anda. Kalaupun Anda mengatakan bahwa Quran itu adalah mukjizat, apa yang mukjizat semuanya palsu. Pengajaran-pengajaran yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu Anda mengatakan Al-Quran sebagai mukjizat, dari mana mukjizatnya Quran? Sementara Quran ini penuh dengan kefalsuhan, kekacauan cara berpikir, mimpi-mimpi kosong, dongeng-dongeng nenek moyang. Itu kan perkataan nenek moyang, loh. Lalu apa ajaran dan sumbangan terbesar bagi kitab suci kamu itu, bagi kemajuan bangsa? Nggak ada kayaknya. Hah? Apa sumbangan Dulkomeng itu ya, bagi kemajuan dunia? Saya katakan nol. Tidak ada sumbangan. Nah, bagaimana sekarang ini kemajuan dan memperbaiki narasi Anda? Narasi Anda itu perlu diperbaiki dengan menyunting ulang dan mengubah cara Anda berpikir agar tidak tampak bahwa Anda adalah memamah biak ilmu-ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama gombal-gambol terdahulu itu, yang historis, yang tidak logik. Hanya dengan mengatakan dari Allah yang benar, dari seorang nabi yang memang tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong apanya? Penuh dengan kepalsuan dan penuh dengan kebohongan. Janji begini kepada orang Yahudi, janji begini kepada orang Nasrani. Dan diadu domba antara satu dengan yang lain. Adu domba semua yang diajarkan oleh Nabi Anda. Maka cukuplah bagi saya untuk tidak mempercayainya. Sampai sekarang ini, dari umur 40 tahun dan hampir 20 tahun, saya melakukan kaji ulang dari berbagai segi, dari materi, benar secara materi, benar secara peristiwa, benar secara saksi-saksi. Apakah ada saksi yang melihat? Dan kajian historis dari turun-temurun, orang-orang yang mengajar itu dari waktu ke waktu. Minimal 4 hal inilah yang harus saya lakukan setiap perkataan-perkataan itu. Dan saya bersyukur, saya tinggal membuka hadis-hadis itu. Lalu, di manakah ustadz-ustadz yang jelas, ustadz-ustadz yang benar di dalam cara berpikirnya? Saya lebih suka Ar-Razi, Ustadz Ar-Razi, daripada Anda. Ar-Razi akui semuanya. Tetapi Anda ketinggalan zaman di dalam olah pikir Anda, dan untuk memasukkan setiap cerita Anda logis ternyata tidak logis. Itu harus Anda tahu, saudara. Supaya tidak main-main dengan agama dan keyakinan ini.
tidak dipermalukan oleh anak cucu kita yang akan datang. Jadi begitu, saudara. Saya nggak tahu apakah Anda sudah punya anak atau tidak. Dengan istri Anda sekalipun. Tolong diperbaiki pola pikir Anda. Ya. Kan Muhammad itu sudah tervalidasi kenabiannya, bukan hanya diklaim sebagai nabi, tapi beliau sudah terbukti sebagai nabi, maka sebagai konsekuensi logisnya, lihat, konsekuensi logisnya, semua yang beliau kabarkan itu sudah pasti benar. Karena nabi tidak mungkin berbohong. Nabi kan utusan Tuhan, Tuhan tidak mungkin berbohong. Berarti kalau nabi mengabarkan ada sorga, ada neraka, ada hisab, ada sirat, dan semacamnya, pasti yang dikatakan nabi itu benar. Dan ini masuk akal. Stop. Masuk akal kakek lo. Bagaimana sorga yang diceritakan oleh Nabi kamu itu penuh lendir. Dan bagaimana harus melayani 72 bidadari setiap hari yang dilakukan oleh orang-orang yang telah memenangkan, bahkan kata kanjeng Nabi itu, barang siapa yang bisa memutuskan leher orang Yahudi, satu Yahudi dan satu Nasrani, masuk surga dilayani oleh 72 bidadari yang cantiknya tidak pernah lahir di muka bumi ini. Nanti hanya adanya di surga nanti. Begitu cantiknya itu cewek. Nanti cewek itu nggak ada celana dalam, BH nggak ada. Nggak ada. Iya, pakaian transparan semua. Maka paling laku itu adalah pakaian transparan. Nah, berkaitan dengan neraka. Katanya, Allah yang menyesatkan saya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Nah, kalau saya disesatkan oleh Allah, lalu saya masuk neraka. Kurang ajar, Allah SWT. Allah kurang ajar. Dia sengaja menyesatkan saya. Sehingga tidak ada orang yang mampu memberikan petunjuk kepada saya. Maka saya akan maki-maki. Saya akan siapkan bom. Saya akan siapkan BOM untuk saya bertemu dengan Allah nanti. Saya akan marah. Lu yang menyesatkan gua. Lu yang menyesatkan gua. Sekarang saya bawa ini bahan seperti yang dilakukan oleh Amrozi kepada orang di Bali sana. Saya lempar. Dong. Rasain Allah. Oke, ada. Tetapi konsekuensi dari apa yang diajarkan, bahwa ternyata saya masuk Kristen itu sengaja dilakukan oleh Allah. Ayo saudara, Allah sengaja melakukan penyesatan terhadap saya. Apalagi tadi yang terlintas, saya mau menghabisi cara pikir Anda yang cetek, yang rendah, yang enggak tervalidasi. Kamu bilang Nabi tervalidasi. Enggak ada Nabi dari Arab. Tidak pernah ada Nabi dari Arab. Satu-satunya Nabi dari Arab, Nabi kamu itu. Den. Norodden. Tidak ada Nabi dari Arab. Jangan on banget. Dan kalau saya berdebat tentang siapa Nabi itu, kalah. Nggak bisa, nggak mampu mereka membuktikan kenabian Nabi Allah. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Validasi itu apa? Harus dilihat dari sejarah para nabi. Harus dilihat apa yang diajarkan oleh dia. Sesuai nggak dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Apakah muter-muter batu hitam itu pernah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu? Enggak. Itu tervalidasi. Bukan hanya cerita doang. Dari mana Anda mengatakan tervalidasi? Siapa yang melakukan validasi itu? Ulama mana? Pengajarannya kacau balau semuanya. Antara satu buku dengan buku yang lain, antara Quran dengan apa yang diceritakan dalam hadis, semua nggak masuk akal. Itulah sebabnya saya harus membantah, supaya video-video di sini ini bukan untuk memperbodoh orang bodoh ini.
Mari kita waras di dalam beragama. Mari kita pikirkan dulu setiap apa yang diucapkan oleh Somad ataupun apa yang diucapkan oleh ustadz-ustadz yang lain. Karena mereka sudah kewalahan untuk mengatasi saya. Mereka nggak bisa membuat lagi tandingan, jawaban terhadap apa yang saya katakan ini. Anda nggak bisa memotong video saya ini untuk melawan setiap apa yang dikatakan. Maka pantaslah ya tokoh-tokoh muslim ini membayar polisi untuk menghabisi saya. Kalau saya masih punya waktu 10 tahun yang akan datang, tentu ini ancaman yang memalukan. Memalukan. Shalom Jadi semuanya, apa kabar Sampurasun, sahabat waras dimanapun kalian berada. Semoga tetap waras, istighfar, istiqomah, ikut ke jalan Yesus, jalan yang terang, jalan yang penuh kedamaian. Salam sahabat waras, semoga sehat selalu dimanapun berada. Sahabat waras, sungguh luar biasa dari kesaksian Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang telah menerangi kita dari kegelapan, yang telah membongkar ajaran-ajaran yang tidak masuk akal, yang mana mengajarkan kebencian kepada sesama yang tidak sekeyakinan. Yang kita tahulah ajarannya seperti apa, bisa kita lihat buah tak jauh dari pohonnya ya teman-teman. Kita lihat betapa mengerikannya ya, terutama ketika kasus-kasus orang-orang Kristen yang dianiaya di Indonesia atau dipersekusi, bahkan saat beribadah masih tetap dipersekusi. Kita lihat bahwa ajarannya seperti itu ya, dan juga buku-buku yang mereka baca juga sangat mengerikan. Semoga semua orang tetap sadar, tetap waras, ikut jalan yang lurus, jalan yaitu Tuhan Yesus, supaya kalian tidak selalu minta tunjukkan jalan yang lurus setiap kali sholat 5 waktu. Teman-teman, jangan lupa di like, share supaya banyak orang tersadarkan, terwaraskan lewat video kesaksian di channel-channel Kristen ini. Terima kasih, saya pamit ya teman-teman. God bless you, Tuhan memberkati kita semua, amin.